Rudi telah. Salaman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk hadir di dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru dan siswa. Salawat dan salam tak lupa pula kita serahkan kepada junjungan kita, guru besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam modern seperti ini. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk absen dulu ya. Liadin ada? Ada Bu, hadir. Mana? Ya. Fatul, Iya. Zaki, Iya, Bu. Agus, Fahmi Riza, Iya. M. Kafka, Iya. Nabil, Hadir. Naufal, Iya. Ahmad, Iya. Amirul Maulana, Nurul Aulia, Dwi, Nadia, Abir, Siti, Nur, Iryani dan Nur Rafika. Siapa yang belum dipanggil? Alifia. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir ya. Semoga yang masih belum sempat hadir hari ini, tahun depan dia bisa hadir bersama kita. Oke. Anak-anak sekalian, sudah kalian bisa lihat? Sudah di depan kalian sudah ada materi. Pekan lalu, ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang apa? Yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Apa itu pernikahan? Silakan dirinya. Baik, pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang kegiatan yang sebelumnya diharamkan sudah dihalalkan sesuai syariat Islam. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Apa itu pernikahan? Selain dari disampaikan tadi, ada yang bisa menambahkan apa itu pernikahan? Ada? Oke. Jadi apa yang disampaikan tadi teman itu intinya adalah bahwa pernikahan itu adalah menghalalkan hubungan yang tadinya diharamkan menjadi halal. Oke. Kemudian hukumnya, hukum pernikahan ada yang masih ingat? Ayo yang lain. Hukum pernikahan kan ada 5 ya? Ada nikah, ada wajib, sunnah, ada wadu, ada halal. Satu ibu minta contohnya. Yang haram itu yang bagaimana hukum pernikahan yang haram? Ayo silakan. Haram apabila pernikahan tersebut dilakukan untuk menyakiti atau ingin menguras harta salah satu pihak. Oke, kita berdapat. Alhamdulillah berarti masih ada yang teringat ya. Sekarang kita akan masuk untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang
Apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar perceraian, kata-kata perceraian? Apa perceraian? Melepaskan? Meninggalkan. Apa yang dilepaskan? Apa itu? Ikatan apa? Yang tadinya menyatu, sekarang dia berpisah. Nah, ini nanti kita akan diskusikan apa penyebabnya mereka berpisah. Oke, anak-anak sekalian bisa lihat ini, ya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar. Ini adalah acuan kita untuk mempelajari materi perceraian. Kompetensi dasar yang pertama 1.1 menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah. Kemudian 2.1 mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berpikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukumnya. Kemudian 3.1 mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk, akibat hukum yang menyertainya. Kemudian 4.1 menyajikan hasil evaluasi talak dan jadi di. Kemudian tujuan pembelajaran setelah anak-anak itu nanti belajar, ya, ada tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama, melalui penggalan informasi siswa dapat memberikan tanggapan berdasarkan pembahasan hukum Kedua, melalui pengamatan kasus, siswa dapat menganalisis tentang konsekuensi perceraian sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian yang ketiga, dengan tanya jawab dan komunikasi, siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan hukum terkait perceraian. Pembelajarannya, sekarang kita masuk ke peta konsep. Ya, peta konsep. Peta konsep ini adalah arah kita ya dalam pembelajaran. Yang akan kita bahas tentang perceraian atau talak ya adalah pengertian, ketentuan, kemudian macam-macam talak itu sendiri. Sebelum masuk, coba lihat. Ini ada gambar ya. Jelas? Kelihatan gambarnya? Jelas. Apa yang bisa anak-anak pahami dari gambar ini? Silakan berarti. Ya bisa? Saya itu kan keluarga itu baru yang orang-orangnya itu kayak bergairah sampai kayak tidak perlu sama lagi baru orang tuanya yang ibunya ini memegang anaknya kayak bawa anaknya kayak kenalnya kayak broken home. Broken home. Ini gambaran broken home. Ayo yang lain, yang laki-laki, ayo ibu mau dengar suaranya. Kira-kira dari gambar ini apa yang kalian bisa pahami? Ketua kelas silakan. Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Maulana akan memberikan pandangan saya terkait gambar tersebut. Menurut saya gambar tersebut yang berisi tiga orang dalam satu keluarga yang merupakan ayah, anak dan ibu. Ketiganya memiliki keresahannya masing-masing. Yang mana jika dijelaskan dalam Al-Quran surah Nisa ayat 130, dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan karunia masing-masing kepadanya, maka sungguh besar karunia Allah. Dan dari penjelasan tersebut, karunia di sini dapat berarti karunia lahir dan karunia batin. Karunia lahir yang didapatkan oleh ibunya adalah dia mendapatkan hak asuh anaknya, dan karunia batin yang didapatkan oleh ayahnya, dia tidak lagi tertekan batinnya untuk mengurus seorang anak yang mungkin menurutnya adalah seorang beban.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut siapa? Amirul, ini adalah gambaran 3 orang yang mensuarakan hatinya ya, beda-beda. Ya, yang paling memilukan tadi itu dari jawaban yang diberikan adalah seorang bapak merasa anak itu adalah beban sehingga bercerai ya, gitu. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi yang ibu bisa tambahkan dari jawaban dari teman kalian tadi bahwa akibat dari perceraian ya banyak menimbulkan efek. Salah satunya adalah anak bingung, bimbang. Sekarang kita masuk ke pembagian talak. Dari segi ketegasan terbagi atas 2 yaitu sari dan kinayah. Kemudian dari segi jumlah terbagi atas 3. Salah 1, salah 2, salah 3. Ya. Kemudian dari segi sunni dan bid'ah. Ya. Kemudian yang keempat dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali terbagi atas 2. Kemudian talak bain itu terbagi lagi. Talak bain talak bain kubra. Kemudian talak yang terakhir adalah dari segi najis dan Allah. Ya. Nah, ini nanti Ibu tadi sudah bagi kelompok, terdiri dari 5 kelompok. Silakan kalian diskusikan kelima macam ya talak ini. Silakan kalian bedakan apa talak dari segi ketegasan itu yang bagaimana, dari segi jumlah, kemudian dari segi sunni dan bid'ah, dari segi boleh tidaknya suami rujuk kepada istrinya, kemudian dari segi munajat dan mu'allaq. Silakan duduk sesuai kelompok. kali haid talak terhadap istri yang telah lepas haid menopause
engkau belum kena haid atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan 10 atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak ini. Jika talak ini itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, tetapi beberapa saat lalu datang haid. Empat, suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci, di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid, tetapi pernah digauli tidak termasuk talak ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Okan akan membahas tentang ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raji dan talak bain. Talak raji yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang akan dibacakan oleh Nur Rafika. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsaku ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, yang artinya talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik-baik dan menceraikannya dengan cara yang baik-baik pula. Quran surah Al-Baqarah ayat 229. 2. Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi 2 yang akan dibacakan oleh Siti Ayu. Talak bain kubra yaitu talak 3, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in zanna ay yuqima hududallah, yang artinya, dan jika suami menceraikannya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Kemudian talak bain sugra akan dibacakan oleh Nadia. Talak bain sugra, talak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk. Akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain seperti talak 2 yang telah habis masa iddahnya. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya di kelompok 4? Ada? Jadi kelompok 4 tadi menjelaskan tentang talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Ada terbagi atas 2, talak raji, kemudian talak bain. Kemudian talak bain terbagi atas 2, talak bain sugra dan talak bain kubra. Jadi talak sugra itu talak kecil, talak bain kubra itu adalah talak besar. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan talak dari segi munajat dan mualaf. Jadi saya akan menjelaskan dari segi munajat. Munajat adalah pernyataan talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya, yaitu saya ceraikan kau atau saya menceraikan istriku. Maka setelah seorang suami mengatakan kalimat tersebut, maka jatuhlah talak tersebut kepada istrinya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai talak muallak. Jadi talak muallak itu pernyataan talak dengan dikaitkan dengan syarat-syarat tertentunya. Jadi misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, saya menceraikan kamu jika kamu memasuki rumahnya si fulan.
Jadi, ketika suami tersebut memasuki rumahnya Fulan, maka talak tersebut jatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pemaparan kelompok 5 tadi, yang terakhir adalah dari segi munajat dan mu'allaq, ya. Jadi dari segi munajat, talak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu. Kalau yang mu'allaq, talak yang dengan syarat tertentu. Jelas ya? Oke. Sebelum Ibu kasih tugas, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi dari awal, entah itu dari segi pengertian, dasar hukum, ataukah dari macam-macam talak. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Nama saya Ibnu Roh, saya ingin bertanya. Pada materi tadi, pembagian talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk, di situ dijelaskan bahwa ada dua, yaitu talak raji dan talak bain. Kemudian talak bain terdiri atas talak bain kubra dan sugra. Yang kami ingin tanyakan, bagaimana cara untuk kembali rujuk setelah talak bain sugra menurut hukum yang berlaku? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berhubungan dengan kelompok 4 bisa menjelaskan? Bisa, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana talak bain sugra ini untuk bisa rujuk kembali tidak harus istrinya menikahi dengan laki-laki lain. Beda dengan talak bain kubra, yang dimana harus menikahi lelaki lain sebelum kembali rujuk kepada mantan suaminya yang pertama. Sudah jelas? Sekian, terima kasih. Sugra itu yang kecil, kemudian yang kubra itu adalah yang besar. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana cara untuk kembali rujuk setelah terjadi yang namanya talak bain sugra. Talak bain sugra itu atau talak bain kecil, ya. Menurut Sayyuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia di halaman 104 menyatakan bahwa talak yang tidak boleh dirujuk lagi, tetapi keduanya dapat kawin kembali. Bisa kawin kembali. Talak ini terdiri dari ada yang namanya talak 1 atau talak 2. Itu menggunakan iwat. Iwat itu adalah pengganti sejumlah uang. Dia berupa uang. Iwat itu sejumlah uang. Kemudian perlu dicatat bahwa dalam masyarakat itu ada yang beranggapan bahwa kawin kembali itu sama dengan rujuk. Kawin kembali itu sama dengan rujuk. Tapi sebenarnya itu adalah beda, ya. Kenapa? Kalau rujuk itu berarti suami yang telah menjatuhkan talak kembali menjalin hubungan sebagai suami istri dengan istri yang dijatuhi talak tersebut dengan cara yang sederhana, yakni dengan suami mengucapkan saya kembali kepadamu. Itu namanya talak, ya. Saya kembali kepadamu, kepada istri yang ditalak di hadapan 2 orang laki-laki, 2 orang saksi yang adil, ya. Itu namanya rujuk, bukan talak, ya, rujuk. Kemudian kalau kawin kembali berarti suami yang sudah bercerai memenuhi persyaratan untuk perkawinan yang baru. Seperti biasa, ya, yaitu adanya akad nikah, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada mahar. Jadi beda antara rujuk dengan kawin kembali. Kalau rujuk seperti biasa, hanya dia mengucapkan
misalkan saya mau rujuk kembali sama kamu, tapi harus ada saksi. Tapi kalau kawin kembali itu ya harus ada tadi itu yang 5 rukun pernikahan. Ya, itu. Bagaimana? Lihatin? Bisa? Ya, semoga bisa ya. Kemudian tadi kita sudah bahas secara rinci. Sekarang Ibu akan kasih tugas LKPD-nya. Ya, silakan ke kelas. Coba dibagi Nina LKPD-nya. Di LKPD itu ada petunjuk belajarnya, silakan kalian lihat bagi guru apa yang dilakukan, bagi peserta didik apa. Kemudian ada di situ tujuan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, ya ada. Kemudian ada materinya. Di lembaran ketiga ada aktivitas siswa. Ada aktivitas siswa di situ, silakan kalian lihat, ya. Yang hari ini yang kalian kerja itu minimal mencari 4 ayat. Nomor 1 saja dulu kalian cari. Untuk nomor 2 dan nomor 3 itu nanti akan menjadi tugas diskusi kelompok yang akan kita paparkan insya Allah minggu depan. Di situ ada lembaran jawabannya. Kemudian aktivitas, ada lembar untuk menjawab ya. Di situ kemudian aktivitas 2. Nah ini juga. Di situ aktivitas 2, carilah anak-anak korban perceraian, ya. Kemudian lakukan wawancara bincang-bincang dengan catatlah apa dampak positif dan negatif dari keadaan tersebut. Kemudian buat dalam bentuk laporan, ya. Buat dalam bentuk laporan. Jadi situ ada laporan hasil wawancara. Untuk kali ini silakan untuk semua kelompok mencari minimal 4 ayat Al-Quran tentang materi perceraian, ya, entah itu dari pendapat kemudian bisa dari pendapat ulama ya, menambah dari Al-Quran, dari kitab tafsir Al-Ahkam dan tafsir Al-Misbah, ya. Silakan. Waktu 10 menit dari sekarang. Bagaimana? Sudah? Mari kita lanjut. Sudah selesai? Sudah dicari ayatnya atau hadisnya sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan ayat tentang perceraian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mutawun bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin. Dan artinya dan bagi perempuan yang menceraikan hendaklah memberi mutlak menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi semua kelompok tadi sudah membacakan ya hadis maupun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi kita itu materi perceraian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita menarik ya kesimpulan dulu. Silakan yang bisa memberikan kesimpulan dari pemaparan materi tentang perceraian, silakan dari masing-masing kelompok boleh. Mulai dari pengertian perceraian, kemudian dasar hukum perceraian, kemudian macam-macam perceraian, macam-macam kalau. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menyimpulkan pengertian talak. Pengertian dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata itlaq. Secara bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau merusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, yang bisa memberikan kesimpulan silakan.
membacakan kesimpulan dari materi. Dasar hukum perceraian. Penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan solusi terbaiknya adalah cerai atau talak. Sesuai surat Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas atau karunia-Nya Maha Bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah dalam segi pengertian bahwa talak itu adalah melepaskan atau meninggalkan. Kemudian talak secara istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum. Tadi sudah kalian cari baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang ketiga, pembagian talak dari segi ketegasan terbagi atas dua, sani dan kinayah. Kemudian dari segi jumlah, talak satu, talak dua, dan talak tiga. Kemudian dari segi sunni dan bid'ah. Kemudian yang keempat, dari segi boleh tidaknya suami rujuk kepada istrinya, itu talak raji dan talak baik. Kemudian dari segi munajat dan mu'allaq. Oke, terima kasih. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa anak-anakku pahami, ya, dan bisa kalian sampaikan ke keluarga kalian bahwa ya kita tidak boleh sembarangan dalam mengucapkan kata talak. Ya. Untuk PR di rumah tadi aku sudah sampaikan di LKPD-nya itu. Jadi untuk aktivitas 1 dan aktivitas 2 silakan kalian kerja kelompok. Insyaallah minggu depan kita akan presentasikan. Silakan kalian cari ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan